teman-teman, selamat malam semuanya. Apa kabar teman-teman hari ini? Gimana minggu pertama di bulan November nih? Apakah banyak hal yang buat kita mengucap syukur? Nah, tentunya harapannya di bulan November, khususnya di sepanjang bulan November ini, banyak berkat, banyak hal-hal yang membuat kita terus mengucap syukur ya. Nah, itu sesuai juga dengan tema kita di Sabda Youth bulan ini, yaitu Thanksgiving. Nah, nggak lama-lama lah, langsung aja kita invite guest-guest kita ya malam hari ini. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, dari teman-teman boleh memperkenalkan diri nih. Dari Jefferson, terus Mili, terus Ibu Yulia, baru aku terakhir nanti. Silakan. Oke, baik. Ini Kare dan Ibu Yuli setelah di Mili. Perkenalkan, nama saya Jefferson Lende. Saya sekarang pelayanan di Kupang, di GEMIT, Gereja Masih Injili di Timor, dan sementara juga lagi lanjut studi di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Mungkin seperti itu perkenalan. Mantap. Ya, silakan. Semua teman-teman yang sedang ada di live. Kenalkan, nama saya Militia Kristi Kansil. Bisa dipanggil Tia, bisa dipanggil Mili, bebas. Saya juniornya Kak Ray dengan Kak Jiti. Ya, oke. Ibu Yulia, silakan. Oke, saya Yulia, saya asli orang Solo dan melayani di Sabda. Ya. Oke, halo teman-teman. Pasti sudah kenal harapannya. Aku Ray, pelayanan di Kediri dan juga di Sabda Solo ya. Salam kenal semuanya. Nah, malam hari ini teman-teman, terkhusus teman-teman yang baru pertama kali nonton live ini, aku mau jelaskan sedikit nih tentang Sabda Youth. Jadi Sabda Youth itu apa? Sabda Youth adalah acara live Instagram gitu dari Yayasan Lembaga Sabda untuk membahas, ngobrolin gitu topik-topik yang relate dengan anak muda atau yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi dari Sabda Youth sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Itu sekilas tentang Sabda Youth, teman-teman. Selamat menikmati obrolan kami. Tentunya kami nggak mau ngobrol sendirian. Kami akan ajak kalian, jadi kalian silahkan memberikan komentar, pertanyaannya di kolom chat ya, langsung aja nanti akan kami bacakan dan kami diskusikan bareng-bareng. Kita, lebih tepatnya, kita diskusikan bareng-bareng. Nah, teman-teman, malam hari ini nih, kalau kita ingat lagu yang sering beberapa waktu lalu viral ya, Longkongnya nih, kok dibanding-banding. Nah, lagu itu berdasarkan fakta gitu yang terjadi di sekarang ini. Karena kita manusia tuh sering sekali membandingkan diri dengan orang lain. Kenapa? Nah, malam hari ini kita jawab pertanyaan itu, kita galilah akar masalahnya. Kita diskusikan malam hari ini. Nah, sebelum berdiskusi, kita berdoa terlebih dahulu. Mili, boleh berdoa? Silakan. Berdoa. Terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk waktu ini di mana kami akan berdiskusi mengenai a grateful heart. Tuhan Yesus tolong setiap dari kami, Tuhan Yesus berikan kami hikmat agar kami mengerti, kami memahami, sehingga kami pulang tidak sia-sia, tapi kami mendapatkan berkat. Dan berkat itu kami bagikan kepada orang sekitar kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu-waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Thank you. Ya, teman-teman, topik malam hari ini itu a grateful heart, gitu ya. Kalau kita boleh terjemahkan secara bebas tuh artinya hati yang bersyukur. Nah, topik ini menarik sekaligus bagus gitu ya untuk membuka tema kita di sepanjang bulan November ini. Seperti yang sudah aku bilang tadi, tema kita adalah Thanksgiving. Nah, pertanyaanku nih teman-teman untuk kita semua, apa sih sebenarnya arti dari hati yang bersyukur itu? Nah, silakan kita mulai sharing, Kak. Ya, Kak. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang bersyukur, berarti nggak jauh dari kata berterima kasih. Starting point-nya itu ketika kita sadar tentang apa yang harus kita syukuri. Kemudian sadar sumbernya itu dari mana. Nah, kalau kita nggak sadar, ya kita nggak tahu apa yang harus disyukuri. Jadi hati yang bersyukur secara umum ini
tindakan kita secara sadar untuk berterima kasih, untuk mengakui, untuk menghargai kebaikan yang kita terima. Mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, aku lanjutin ya. Ya, hati yang bersyukur memang kayak tadi Tia bilang, Mili bilang, itu hati yang punya rasa terima kasih. Saya pikir di setiap agama mengharapkan penganutnya itu punya hati yang bersyukur. Tapi memang nggak gampang ya memiliki hati yang bersyukur karena kadang kita nggak punya sesuatu yang membuat kita itu punya rasa syukur atau memiliki rasa berbesar hati gitu ya karena apa yang sudah diterima. Karena hal-hal yang biasa, hal-hal yang sehari-hari mungkin tidak secara langsung kita anggap itu perlu kita ucapkan syukur. Ya, kalau dari saya sih nanti sudah sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Adi Mili dan ini Ibu Yuli bahwa memang harus ada ungkapan terima kasih, ya, ungkapan terima kasih, menghargai untuk setiap berkat yang ada. Dan yang paling penting juga bagaimana ada rasa cukup di dalam diri. Ya. Kalau kita sudah mempunyai rasa seperti itu, berarti kita akan menghargai dan berterima kasih untuk setiap berkat yang ada, dan kita tahu berkat itu datang dari mana dan hati kita tertuju kepada sang pemberi berkat itu. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, oke ya teman-teman. Nah, menarik yang teman-teman sampaikan. Kalau aku boleh sedikit ambil idenya itu, kalau aku lihat dari pendapat teman-teman, berarti hati yang bersyukur tuh berbicara tentang esensi gitu loh, tentang rasa, bukan hanya tentang indera. Kalau berbicara tentang indera kan apa yang kelihatan, apa yang bisa kita rasakan, atau kita lihat, kita raba, itu yang kita syukuri. Tapi hati yang bersyukur lebih dalam lagi gitu, tentang perasaan kita, tentang emosi, kalau kata Tia tadi, tentang kesadaran kita. Nah itu sih menariknya. Itu yang aku tambahkan. Ya, aku sorry. Tia, silakan. Kamu duluan. Silakan. Oh ya. Oke, Ibu, saya setuju banget dengan Ibu yang Ibu bilang tadi, bersyukur tuh prinsip semua agama, umum semua agama. Tapi memang caranya itu berbeda-beda. Ya, cara yang kita berbeda-beda. Tapi ada hal yang menarik di Amerika bahwa bersyukur itu dijadikan hari libur nasional, Thanksgiving Day. Nah, itu menarik banget. Tapi yang mau aku tekanin ya, bersyukur bukan cuma di hari itu aja, tanggal 25 Oktober itu aja, tapi bersyukur itu setiap saat gitu, dalam hal apapun, dalam keadaan apapun. Ya, aku lanjutin ya dari Tia. Betul, di Amerika ada hari yang namanya Thanksgiving ya. Dan tahun ini dirayakan tanggal 28 karena selalu dirayakan hari Kamis minggu terakhir. Minggu terakhir sebelum minggu gitu ya untuk Kamis, hari Kamisnya. Nah, menariknya sih karena hati yang bersyukur itu bukan sesuatu yang wajar ya sebenarnya, bukan sesuatu yang wajar yang kita bisa alami karena kayak tadi Jefferson bilang, hati kita itu nggak pernah merasa puas gitu, nggak pernah merasa cukup gitu ya, merasa cukup sehingga selalu menginginkan sesuatu dan itu yang diingat atau itu yang diungkapkan. Padahal sebenarnya ada banyak yang dia bisa bersyukur, tapi kalau kehilangan satu atau kekurangan satu hal aja, itu yang akan diomongin terus, atau itu yang akan dikomplain terus gitu ya. Padahal yang lain-lain ada banyak hal yang dia bisa bersyukur. Ya, aku ya teman-teman, sekaligus nge-spill nih, karena tadi sudah disinggung Mili sama Ibu Yulia. Thanksgiving itu lebih spesifik nanti kita di minggu terakhir kita akan bahas lebih dalam ya teman-teman. Jadi stay tune terus, follow Sabda Resources untuk nantikan tema atau topik Thanksgiving secara spesifik. Nah nanti kita bahas. Nah menariknya aku mau ambil dari Alkitab sendiri sih. Alkitab mengatakan tuh hati yang bersyukur atau mengucap syukur ini kehendak Allah gitu. Jadi kita tidak lagi berbicara tentang sesuatu yang harus kita lakukan, tapi sesuatu yang idealnya memang kita harus miliki gitu. Karena kehendak Allah, bagaimanapun kita diciptakan kan untuk melakukan kehendak Allah. Artinya bersyukur ini
ya harusnya kita lakukan, kita miliki. Khususnya kalau berbicara tentang hati ya, hati itu yang harus kita miliki. Itu sih. Ya, ya. Oke, baik. Makasih, Kare. Kalau Kare sudah sempat singgung mengenai hati yang bersyukur menurut Alkitab. Kalau yang menurut saya baca, bagaimana kita belajar dari seorang tokoh Paulus. Ya, bagaimana Paulus dia melihat apa? Kalau kita baca dari tulisan-tulisan Paulus itu, kalau dia menulis bagaimana ada manusia lama dan manusia baru. Artinya dia berintrospeksi tentang kehidupannya yang dulu dan yang sekarang. Ya, sehingga pada penulisan-penulisan dari Paulus itu dia lebih mengutamakan Kristus. Ya, karena hatinya tadi seperti tadi Kare juga sudah singgung bahwa hatinya itu dia menyadari bahwa hatinya itu bersyukur. Ya, sampai dia ada sampai saat itu bahwa dia bersyukur bahwa itu semua semata-mata karena kehendak daripada Kristus. Kalau kita baca secara keseluruhan dari apa tulisan dari Paulus, kita sadar di situ bahwa memang betul-betul Paulus menyadari bahwa hatinya itu yang bersyukur dan dia lebih mengutamakan Kristus. Ya, mungkin dari saya seperti itu. Saya dari saya dan kakak-kakak, saya terberkati dari Mazmur 136. Nanti teman-teman yang di rumah bisa baca. Jadi Mazmur 136 itu ada 4 kali kata bersyukurlah kepada Tuhan. Nah, sebenarnya arti bersyukur dalam bahasa Ibrani itu ada nah, kalau dasarnya ada ini bagaimana kita artinya itu mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Jadi maknanya itu melakukan pengagungan pujian ke atas kepada Tuhan. Jadi kita bersyukur itu maksudnya untuk membuat kita pengakuan kita kepada Tuhan tentang pekerjaan Tuhan yang di atas. Jadi alasan dari mengucap syukur kalau kita lihat dari Mazmur 136, dia alasannya melihat kepada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan buat, bukan melihat kepada diri sendiri. Jadi kita mengucap syukur itu bukan karena apa yang kita alami, maka kita mengucap syukur. Tapi kita mengucap syukur karena Dia, gitu. Ya. Aku ya, teman-teman. Oh ya, Bu Yulia, silakan. Ya, di Alkitab penuh banget ucapan-ucapan syukur yang diucapkan oleh tokoh-tokoh Alkitab ya. Hampir semua orang yang disentuh oleh Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan selalu memiliki hati yang bersyukur. Bagi aku itu menjadi teladan bagi kita ya, bahwa orang-orang yang mengenal Tuhan sudah sepantasnya dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ya. Nah, aku mau nambahi sedikit teman-teman. Kalau kita ingat buah roh gitu, di dalamnya ada penguasaan diri. Nah, menurutku itu juga bagian terpenting dari mengucap syukur itu. Karena kita bisa menguasai diri, makanya kita bisa mengucap syukur, makanya kita bisa melihat dari sudut pandang Allah gitu kan. Seperti yang Ibu Yulia sampaikan, Kak Mili sampaikan, itu semua ya berkat karena buah roh yang bertumbuh di dalam diri kita. Itu sih menurutku. Ya. Silakan Jefferson. Oke. Baik, kalau tadi sudah disinggung tadi oleh Ibu Yulia, kalau kita lihat di dalam Alkitab, memang betul. Kalau mau kita lihat rentetan dari kitab Kejadian sampai dengan pasti berbicara orang yang disentuh oleh Tuhan itu pasti akan ada ucapan syukur dari tokoh-tokoh kitab. Kita lihat bagaimana Habel diberkati oleh Allah dan dia buktikan dengan ucapan syukur, dia memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Dan kita lihat juga begitu pun tokoh-tokoh yang lain dalam Alkitab. Nah, itu yang memang seharusnya harus dilakukan oleh setiap orang-orang percaya. Mungkin itu ini pendapat dari saya. Ya, setuju banget Ibu, Kak Ray bilang, Kak Jefferson bilang, kalau Alkitab itu sebenarnya udah mengharuskan atau memerintahkan kita untuk mengucap syukur. Tapi sebenarnya kalau kita lakukan itu susah banget. Jadi terutama kalau kita udah banding-bandingkan diri kita dengan orang lain, wah pasti susah banget untuk mengucap syukur. Kalau kita iri melihat keberhasilan orang lain, ya itu yang saya alami gitu. Tapi bagaimana menurut Ibu dan juga kakak-kakak? Ya, menurut aku membandingkan diri itu memang sifat naluri manusia yang berdosa ya. Kita tadi Jefferson
sempat menyinggung tentang manusia lama dan manusia baru. Ya, walaupun kita sudah menerima Kristus, seringkali manusia lama kita masih bercokol dan terus ingin menunjukkan diri dan merebut hal-hal yang sering menghalangi orang untuk memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Nah, karena itu kalau kita mulai membandingkan diri, itu menunjukkan bahwa memang tidak ada kepuasan di dalam hidupnya. Belum ada sesuatu yang dia benar-benar merasa puas sehingga dia merasa insecure dan dia merasa membutuhkan sesuatu atau membutuhkan hal-hal yang di luar dirinya, yang di luar Tuhan juga, sehingga dia tidak mengalami kepuasan hidup yang sesungguhnya. Ya, aku ya teman-teman. Jadi jatuhnya kayak ada bagian kosong gitu yang diisi gitu ya. Yang kosong itu justru diisi dengan keinginan-keinginan pribadi kalau Ibu Yulia sampaikan tadi ya, yang justru membuat membandingkan diri itu membuat mengaburkan kehendak Allah gitu. Kita jadi tidak paham apa yang Allah mau dalam kehidupan kita, tapi kita menekankan apa yang kita inginkan sehingga kita kejar terus itu dan lupa untuk bersyukur. Nah, kalau kita tahu apa yang Allah mau, seperti yang kubilang tadi, ayat yang kubilang bahwa mengucap syukur adalah kehendak Allah, ya tentunya kita akan bisa mengucap syukur gitu. Itu sih dariku. Oke, kalau dari ya. Sorry, Ya, Jefferson, silakan. Ya, betul sih, sepakat dari Kare sama Yuli sama Anjili. Ya, standar syukur kita ini kan bukan orang lain sebenarnya, bukan kita melihat berkat dari orang lain. Standar syukur kita ini seperti yang tadi kita sudah bahas dari awal, standar syukur kita sebagai orang-orang percaya ini bagaimana lebih kepada kehendak Allah, kehendak Tuhan. Ya, kehendak Allah itu seperti apa? Yang tertulis di dalam Alkitab, seperti tadi, pengendalian diri atau penguasaan diri. Bagaimana dapat kita menguasai diri sehingga ada rasa cukup di dalam diri kita. Nah, rasa puas di dalam diri kita. Nah, kalau otomatis kalau sudah ada rasa cukup, rasa puas dan itu semuanya itu kita akan mengucap syukur. Ya, tidak banyak mengeluh. Ya, orang kan kalau melawan dari ini bersyukur kan ya itu mengeluh, tidak ada rasa sukacita di dalam diri. Kalau kita ini di orang Kupang sini sering patah-patah leher, atau miring-miring leher, artinya hidup hanya susah saja terus. Jadi hidupnya tuh hanya mengeluh terus. Ya, dan suka banding-bandingkan dengan orang lain. Ya, contoh orang beli kulkas, nanti dia yang beku. Nah, nanti orang beli ini kipas angin, dia cek itu ini kredit kokes. Nah, artinya selalu menghitung berkat-berkat daripada orang lain. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, tadi Milih tadi. Ibu, kalau dari saya, kalau kita berbicara tentang hati dalam Alkitab, hati itu ibunya. Terus kalau punyanya kardia. Jadi hati itu bukan fokus pada hati secara fisik gitu, liver gitu. Tapi hati itu kalau dia dibilang sebagai pusat segala sesuatu, pusat kehendak kita, pikiran kita, pusat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau hati kita masih hati lama, fokus kita ya kepada hal dunia. Nah, fokus kita kepada hal dunia. Jadi kita melihat apa yang ada dalam diri kita, hal yang semu di dunia. Kalau ya berkat yang Tuhan berikan, berkat yang kita dapatkan sudah habis, ya terus kita mau lihat apa? Nggak ada yang disyukuri. Kalau kita melihat diri kita sendiri. Tapi kalau kita melihat apa yang kita kerjakan, apapun dalam hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, pasti kita selalu syukur. Ya, aku mau mengungkapkan satu hal yang mungkin agak beda ya. Membandingkan diri memang konotasinya selalu jelek ya, tapi kadang-kadang ada baiknya juga loh, ya nggak? Misalnya aku membandingkan, kok dia bisa ya, aku kok nggak bisa ya. Itu mendorong aku untuk memacu diri untuk bisa gitu. Cuman masalahnya seringkali kita membandingkan diri untuk hal-hal yang fana, hal-hal yang tidak punya nilai secara rohani. Nah, itu yang aku pikir selalu salah ya. Kalau kita membandingkan, oh siapa yang lebih populer, atau uangnya mana yang lebih banyak, atau wah dia punya rumah saya enggak.
pembandingan-pembandingan seperti itu pasti akan terus menggerogoti hidup kita gitu. Karena itu adalah manusia lama, itu keinginan daging. Tetapi kalau keinginan roh itu juga bisa membandingkan, tetapi untuk hal yang baik. Wow, dia itu setia banget bersama Tuhan. Aku juga lah ingin mencontoh seperti dia. Aku membandingkan diriku dengan Paulus, aku membandingkan diriku dengan Timotius. Sehingga aku tuh punya contoh untuk aku teladani dan aku mengejar apa yang baik. Sehingga membandingkan diri itu bisa dilihat dari dua hal. Membandingkan diri secara kedagingan atau membandingkan diri secara buah roh kayak tadi Ray bilang ya. Kalau itu satu karakter yang baik dan itu karakter rohani yang patut kita contoh, sudah sepantasnya kita membandingkan dan kita harus mau dan bisa berusaha untuk mencapai seperti yang orang lakukan. Ya enggak? Kalian pernah nggak mengirikan sesuatu yang baik gitu? Ya, aku ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh tambahin. Tapi sepakat sih aku dengan Ibu Yuli ya. Memang bisa dua sisi. Cuman memang balik lagi itu susah sekali. Apalagi di era sekarang gitu, di era media sosial. Gitu banyaknya flexing-flexing yang ditampilkan di media sosial. Gitu banyak orang yang di usia muda sudah memiliki pencapaian-pencapaian tertentu yang mungkin kita tidak miliki, nah itu semakin membuat mengucap syukur itu menjadi rasanya berat gitu ya. Jadi memang situasi kondisi seolah-olah tidak mendukung untuk mengucap syukur. Tapi aku sepakati hal itu bahwa seharusnya membandingkan diri itu bisa jadi positif kalau kita anggap hal itu sebagai sesuatu yang positif. Gitu sih. Ya, ini ada tanggapan dari Joseph ya. Orang membandingkan dirinya karena dia tidak bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa dalam dirinya sendiri. Nah itu ya, saya kira rasa syukur yang paling kita bisa rasakan adalah ketika kita diselamatkan dari kehidupan lama kita, dari dosa. Dan kita diangkat dan dikeluarkan dari lumpur dosa oleh Allah. Nah itu saya yakin itu menjadi satu ucapan syukur yang besar. Ketika orang tidak memiliki pengalaman itu, nah dia akan menjadi orang yang paling miskin di dunia ini. Ya enggak? Betul, sepakat sekali. Nah ini juga ada satu pertanyaan dari Philadelphia. Jadi kurang bersyukur itu dosa ya? Gimana menurut teman-teman? Menurutku, kalau aku dulu ya, nanti teman-teman boleh tambahin. Kalau menurutku, kalau kurang bersyukur, artinya sebetulnya bisa bersyukur tapi kurang. Itu perlu evaluasi aja sih. Nggak tahu aku dosa atau enggak. Aku sejujurnya nggak berani menghakimi. Tapi yang jelas, kalau kita berangkat dari idealnya, ya harusnya kita mengucap syukur. Nggak boleh kurang gitu ya. Jadi harusnya maksimal, nggak kurang. Itu sih dariku. Ya. Teman-teman silahkan tambahin. Oke, dari saya, ya. Dari saya ini Kare sama Ibu Yulia. Jadi itu sih sepakat. Terus ada pertanyaan sebelum dari Kak Fia tadi ini kasih pertanyaan dari Ibu Yulia. Ya memang kalau untuk membandingkan diri dengan orang lain untuk hal positif nih kayaknya sulit. memang ada juga, tapi itu hampir punah mungkin sekarang itu. Lebih banyak kepada ya karena membandingkan ke orang lain ini kita lebih ke konotasinya negatif. Ya, sudah yang seperti yang tadi sudah kita jelaskan semua, bahwa kita lebih banyak melihat orang itu ini contoh anak muda nih. Ya, kalau saya kontekstual saja di Kupang, ya hari ini dia pakai ini barang apa? Mungkin ini HP. Ya, dia punya HP lebih baik. Ya, itu nanti kita sudah mulai iri. Kok dia kayak gitu, apalagi orang malas-malas ibadah saya lebih rajin kalau saya HP model kayak gini, dia yang malas, mulai banding-bandingkan, mulai akhirnya timbul iri hati di dalam diri. Ya. Kalau sudah iri hati, otomatis itu sudah hal yang sudah tidak memuliakan Tuhan. Ya. Kalau sudah tidak memuliakan Tuhan, ya kita tahu arahnya kemana. Lalu kalau soal pertanyaan dari ini Kafia tadi yang mempertanyakan ini kurang bersyukur, ya kurang bersyukur. Ya kembali lagi seperti Kare juga tadi, saya juga tidak bisa menghakimi apakah itu dosa atau tidak, tapi ya kembali ke pribadi orang itu. Ya, dia lihat lagi ya, bagaimana penyertaan Tuhan ini selama ini kepada dia. Ya, sehingga ini dia lihat lagi bagaimana berkat Tuhan yang ada pada dia, sehingga dia lebih banyak akhirnya dia tahu. Oh, kalau kita lihat juga di dalam Alkitab,
Paulus bersyukur bukan hanya soal pada saat dia senang saja, dia mengalami penderitaan pun dia bersyukur. Ya. Ya. Dia mengalami penderitaan sekalipun dalam penjara pun dia tetap bersyukur. Ya. Artinya kita belajar dari tokoh-tokoh itu. Mungkin dari saya seperti itu, Bang. Ya. Ya, saya Kak, kalau menurut saya kalau kita mau lihat dari pandangan Alkitab ya, secara spesifik tuh nggak ada yang membahas kalau kita tidak bersyukur itu seperti apa. Tapi kalau kita lihat dari 2 Timotius 3 ayat 2, saya bacakan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Nah, ini kategori-kategori orang yang ada dalam zaman akhir itu, yang berada dalam masa-masa sukar gitu, tidak tahu berterima kasih. Jadi ketika kita tidak tahu berterima kasih dengan tidak memperdulikan agama, yang artinya memperdulikan agama itu tidak taat kepada Allah, ini berjalan secara bersama-sama. Jadi kalau kita tidak tahu berterima kasih, berarti kita nggak kenal siapa Tuhan. Mungkin seperti itu. Ibu atau Kakak menambahkan. Ya, berarti tidak bersyukur itu berdosa ya. Karena masuk dalam urutan dosa-dosa. Ya, menarik. Ya, betul. Ya, Jefferson. Oke, dari kita tadi sudah sama-sama berdiskusi tentang bagaimana membandingkan diri dengan orang lain. Ya, kalau itu berarti tidak ada rasa puas. Ya, tidak ada rasa puas. Jadi hati manusia ini kita tahu bahwa susah untuk dipuaskan. Apalagi kita sama-sama ini diskusikan ada manusia lama. Kedagingan kita ini masih kuat. Apalagi kalau kedagingan kita itu masih kuat begitu. Ya, selalu saja ada yang kita inginkan. Ini membuat kita tidak puas. Ya. Jadi untuk memiliki hati yang bersyukur itu tidak boleh berfokus hanya pada diri sendiri. Dan di sini saya mau mengingatkan kepada kita semua, bagaimana caranya mengubah cara pandang kita supaya kita tidak mengasihani diri terus. Nah, ya. Pertanyaan yang menarik. Betul. Aku ya teman-teman, teman-teman nanti boleh sampaikan jawabannya juga. Nah tapi kalau aku berangkat tadi dari buah roh, penguasaan diri contohnya, dan juga damai sejahtera tentunya, nah itu menunjukkan bahwa seseorang yang dapat bertumbuh buah rohnya itu harus punya hati yang baru. Gitu. Nah, hati yang baru ini penting menurutku untuk mengubah sudut pandang itu, karena tanpa hati yang baru kita manusia berdosa pastinya nggak bisa, karena manusia berdosa kan kecenderungannya berbuat jahat terus ya. Nah, dengan berbuat jahat itu bagaimana kita bisa memiliki sudut pandang Allah yang tidak mengasihani diri sendiri gitu, yang susah untuk bersyukur gitu. Nah, tentunya butuh hati yang baru yang daripada Allah untuk kita mengubah sudut pandang tersebut. Itu sih dariku. Ya, aku ya. Memang manusia yang masih jatuh dalam dosa, yang belum diselamatkan oleh Allah, itu bahkan orang yang sudah diselamatkan ya. Kadang kalau kita masih hidup di dalam manusia lama kita selalu akan menjadi self-centered gitu ya. Selalu berpusat kepada diri, dan diri itu diri kedagingan, bukan diri yang sudah diselamatkan oleh Allah. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, yang sudah menjadi ciptaan baru, maka kita akan memiliki hati yang baru. Nah itu aku pikir salah satu syarat ya, bagaimana kita bisa memiliki hati yang bersyukur adalah kita memiliki hati yang baru. Sehingga kita tidak lagi menjadi self-centered, tetapi menjadi orang yang punya hati yang memandang kepada Allah, juga memandang kepada orang lain. Bukan hanya memandang kepada diri terus. Ya, saya setuju dengan Ibu. Memiliki hati yang baru. Kalau kita lihat dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Telah sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Ini hal luar biasa ya. Paulus menggambarkan kita sebagai orang Kristen itu sebagai ciptaan yang baru. Ciptaan yang baru itu bukan kita lahir secara fisik jadi anak bayi ulang gitu ya. Tapi kita diinginkan oleh Allah gitu. Jadi kita sebagai ciptaan yang baru itu dijelaskan berikutnya, yang lama sudah berlalu. Jadi menunjukkan ini suatu tindakan kita.
pada masa lampau yang sudah selesai gitu. Jadi dia merujuk pada pertobatan kita. Kemudian sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini menjelaskan kepada kita follow up kita, gitu, pemuridan kita. Jadi bagaimana kita tidak lagi balik lagi ke belakang melihat apa yang ada di belakang, tapi kita lurus ke depan, fokusnya kepada Tuhan Yesus. Mungkin itu kakak-kakak dan ibu bisa menang. Aku sedikit ya teman-teman. Teman-teman di rumah jangan berdiam diri aja. Coba sharekan nih. Bagaimana menurut teman-teman caranya untuk mengubah fokus dari diri sendiri kepada Tuhan khususnya. Bukan self-centered tapi Kristosentris gitu ya, atau berpusat pada Kristus. Aku ingat juga satu ayat Ibrani 12 ayat 2 gitu. Dikatakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan dan seterusnya. Jadi memang sudut pandang kita itu harus berpusat pada Kristus gitu. Sudut pandang yang kita gunakan sudut pandangnya Allah, sehingga melihat segala sesuatu tuh dari hal-hal yang positif kayak tadi, membandingkan diri tujuannya untuk memompa diri sendiri untuk lebih baik, lebih semangat lagi mencapai goal-goal tertentu. Itu sih dari Jefferson tadi angkat tangan, silakan. Oke, Kak Rey. Ya, itu semua yang tadi Kak Rey, Yuli sama Adi ini katakan mengenai teks-teks Alkitab. Itu kita harus standar seperti kembali lagi saya katakan, standar kita sebagai orang percaya adalah bagaimana kita memiliki hati yang baru. Tanggalkan manusia lama. Kalau kita sudah lebih mengedepankan manusia lama kita, ya otomatis kita tahu bahwa hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, pasti itu yang kita lebih tonjolkan. Kita mau melakukannya, kita sudah hitung-hitung. Nah, itu sudah mulai hitung. Kita mau buat ini untuk siapa? Ya, kembali lagi, apakah ini kita hanya istilahnya mau buat untuk menyenangkan orang lain, manusia, atau menyenangkan Tuhan? Nah, hal ini yang selalu mengganggu kita sehingga sampai kita pada titiknya lupa untuk bersyukur. Nah, karena sudah asik dengan atau sudah lebih mengedepankan tadi itu keegoisan, iri hati, ya sudah melihat bagaimana berkat orang lain, dia lebih, kenapa saya tidak? Ya, artinya kita sudah lupa tujuan hidup kita nih untuk siapa sih? Ya, berkatnya itu ini datang dari siapa sih? Kita punya fokus sudah tidak ke sana lagi. Mungkin dari saya seperti itu, Bang. Ya. Aku lempar nih. Kayaknya akan di-invite ulang ya. Iya. Oh, milih kelempar? Iya. Oke. Ya, semoga bisa di-invite lagi. Ini ada pertanyaan yang menarik nih dari apa namanya, dari Novel Daiken. Kalau boleh jujur, mengapa seolah kata bersyukur itu perlu kekuatan yang sangat ekstra ya? Konteksnya ladang misi pedalaman. Nah, kenapa konteks misi ladang pelayanan? Ladang misi pelayanan. Aku pikir memang kita sebagai manusia yang sering jatuh dalam dosa dan kadang masih hidup di dalam manusia yang lama, memang perlu ekstra kekuatan gitu ya untuk mengucap syukur. Karena setan lebih senang membuat hati kita dan sering mengintimidasi hati kita untuk memiliki rasa tidak puas gitu ya. Sama ketika setan membujuk Adam dan Hawa untuk tidak puas dengan keadaannya. Kamu bisa lebih, kamu bisa menjadi Tuhan, kamu bisa menjadi seperti dia, bukan hanya seperti dia, tapi kamu akan menjadi seperti Tuhan yang bisa melihat apa yang baik dan jahat. Jadi setanlah yang sebenarnya sering mengintimidasi hati kita, sehingga untuk punya rasa bersyukur itu perlu ekstra. Karena itu kita harus melawan rasa mengasihani diri, rasa tidak bersyukur, berpikiran negatif. Itu betul-betul peperangan setiap hari menurut aku. Karena kita sering kalah di situ. Kenapa kita menjadi orang yang pemurung, menjadi orang yang tidak hidup berkemenangan? Seringkali karena kita nggak punya rasa bersyukur itu. Ada banyak kisah ya menceritakan bagaimana seseorang tuh yang memiliki hati bersyukur sekalipun dalam keadaan sulit pun, dan Tuhan membuat mukjizat dari kata-kata syukurnya, karena itu menjadi berkat, bukan menjadi kutuk tetapi menjadi berkat. Ketika kita mengucapkan banyak kata-kata negatif, itu menjadi kutuk bagi hidup kita. Nah itu aku pikir kita sebagai orang Kristen perlu ingat ya, bahwa memang bersyukur itu sulit,
gitu. Harus melawan, karena itu melawan kodrat dosa, dan kita harus berperang dan harus mau meminta kekuatan ekstra dari Tuhan untuk bisa bersyukur dengan hati yang tulus gitu ya, bukan hanya sekedar bersyukur tapi benar-benar tulus bersyukur. Ya, oke ya teman-teman. Menarik pertanyaan ini sejujurnya, mengapa seolah kata bersyukur ini perlu kekuatan yang sangat ekstra? Ya simpelnya karena memang itu perlu ekstra gitu, karena kita masih tinggal dalam manusia daging yang sering sekali keinginan-keinginan daging itu muncul. Nah itulah yang harus kita lawan, sehingga perlu kekuatan ekstra. Tapi bagaimanapun sekuat-kuatnya kita nggak benar-benar kuat. Nah itulah peran dari Roh Kudus itu sendiri yang akan memberi kekuatan, menguatkan kita, yang memampukan kita. Jadi kenapa perlu kekuatan ekstra ya? Karena kita harus fokus kepada Roh Kudus, dan kita bagaimanapun masih tinggal dalam kedagingan. Dan nyambung dari Ibu Yulia tadi, aku jadi ingat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, dan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu menengadah ke langit lalu mengucap syukur. Nah, jadilah mujizat, karena sesuai lagu lah, ada mujizat dalam bersyukur. Itu sih yang aku tambahkan. Ya. Nah, Milih sudah kembali, puji Tuhan. Kemana tadi kamu milih? Kelempar keluar ya? Lagi isi. Ya, bersyukur bisa balik. Bersyukur. Nah ini, oh ya, Jefferson, silakan. Oke, saya ini mungkin bisa tambahkan sedikit dari pertanyaan dari Kak Novel yang mengenai kekuatan ekstra. Betul sekali yang seperti Kak Rey katakan, bahwa kita ini manusia terbatas, makanya kita butuh kekuatan dari yang tak terbatas itu. Ya, yang tak terbatas itu tadi Kak Rey sudah katakan secara spesifik bahwa memang itu, karena memang kita ini manusia yang terbatas, sehingga nanti kadang-kadang kita sering jatuh lagi dengan ini hal-hal yang kembali ke kedagingan. Nanti akhirnya kita lupa untuk bersyukur. Ya, mungkin seperti itu yang saya bisa tambahkan. Ya, karena itu, karena Jefferson tadi sudah mendahului, yuk kita bersyukur. Bisa nggak kita latihan nih? Kita harus memaksa diri untuk bisa bersyukur ya, bukan karena perasaan, tadi Ray bilang, bukan karena apa keadaan, tapi betul-betul hati yang keluar gitu, yang mengucapkan rasa syukur, dan itu harus dilatih dan harus memiliki kedisiplinan. Nah, aku tantang nih teman-teman sekarang, ayo kalian ada ucapan syukur yang mau di-sharekan, terutama ucapan syukur terbesar apa yang kalian rasakan dalam akhir-akhir ini dalam hidup kalian. Ya, Jefferson. Oke. Saya Ibu, ini mengenai berkat Tuhan yang sudah kita rasakan untuk saat ini. Kalau saya mau katakan bahwa berkat Tuhan itu, kalau dari saya masih kecil sampai dengan umur yang sekarang, itu sangat banyak, dan bahkan sampai saya sendiri sudah lupa ya tentang ini berkat Tuhan itu. Kalau kita mau mensyukuri sampai dengan saat ini saja, sampai saya masih ada dan mau masuk dalam penghujung tahun, di tahun yang 2024 ini, saya sangat bersyukur ya, dan bersyukur bisa ada sampai saat ini hidup untuk terus memuliakan Tuhan. Itu merupakan ucapan syukur saya ini terbaik untuk Tuhan. Dan di saat saya melanjutkan studi itu juga ucapan syukur. Mungkin masih banyak lagi hal-hal yang Tuhan berikan bagi saya. Mungkin seperti itu, Ibu. Oh, Milih, ya, saya. Oh ya, oke Kak. Kalau dari saya mau menanggapi dulu ini Kak Novel. Kak Novel lanjut lagi gitu. Jadi melayani sepenuh hati itu udah pasti, tapi kebutuhan sehari-hari jika serba kekurangan, bahkan benar-benar kurang, itu bagaimana solusinya? Lagi untuk tetap bersyukur kalau perut kosong. Nah, saya juga ya sebenarnya belajar lah ya tentang bersyukur gitu. Jadi Kak Novel, menurut saya sesuai dengan pengalaman saya, berkat-berkat yang saya dapat, bagaimana kita melihat apa yang kita alami, kita hidup ini, melihatnya kepada Tuhan. Karakter utamanya itu Tuhan, bukan diri kita sendiri. Jadi contohnya, kalau kita melihat apa
apa yang kita alami dari diri kita sendiri, maka kita bilang kayak gini ke Tuhan, Tuhan aku mengucap syukur karena aku masih hidup. Fokus utamanya pada diri sendiri karena aku masih hidup. Jadi kalau kita melihat pada Tuhan sebagai karakter utama, kita bilang Tuhan Yesus aku mengucap syukur karena Engkau masih izinkan aku hidup sampai saat ini. Nah, fokusnya itu ke Tuhan. Jadi kalau kita balikkan ke ngefresh lagi. Iya. Oke, semoga segera kembali. Nah, ini kayaknya ke-mute sendiri nih. Enggak, nge-freeze Bu, buffering. Freeze. Oh iya iya. Iya, buffering dia. Oke, aku nyambung ya terkait novel tadi. Kalau sudah bicara, nyambung lagi nih. Oke, nyambung lagi. Nah, silakan. Karena hujan kali ya. Iya. Aku lanjutin ya, Ibu, mohon maaf. Jadi gini Kak Novel, jadi kita lihat karakter utamanya itu Tuhan. Nah, jadi kalau kita melihat diri, aku mengucap syukur sama Tuhan karena aku masih hidup. Tapi kalau kita melihat karakter utamanya Tuhan, kita lihat dari POV-nya Tuhan, kita bilang aku mengucap syukur Tuhan karena Tuhan masih berikan aku nafas kehidupan. Karena Tuhan masih berikan aku kekuatan, kesehatan. Kalau kita balikan keadaan kita dalam keterpurukan, pertanyaannya bisa nggak kita mengucap syukur sesuai dengan apa yang kita alami? Bisa nggak kita mengucap syukur? Tuhan Yesus aku mengucap syukur karena aku kecelakaan. Apa ada yang seperti itu? Kalau kita melihat dari POV Tuhan, jadi kita mengucap syukur. Aku mengucap syukur padamu Tuhan, karena Tuhan masih izinkan aku hidup meskipun aku mengalami kecelakaan. Jadi melihatnya itu dari POV Tuhan. Jadi dalam hal sederhana sehari-hari, mungkin serba kekurangan yang bilang itu, apa yang Tuhan mau. Jadi kita mengucap syukur, kita lihat Tuhan yang berperkara dalam kehidupan kita, bukan kita lihat kondisi kita. Mungkin itu Kak. Oke. Ada tanggapan dari, ada tanggapan dari Chris. Intimidasi dari iblis membuat kita sering gagal fokus untuk mengutamakan Yesus dalam hidup kita. So, tetap waspada dan menjaga hati dengan ekstra terhadap intimidasi dan godaan iblis. Ya, setuju banget sih. Memang mungkin sadar atau nggak sadar kita sering tergoda gitu karena intimidasi dari iblis itu. Lihat tuh, dia itu lebih bisa dari kamu. Lihat tuh, kamu tuh nggak seberapa. Ya, itu sering intimidasi seperti itu yang membuat kita sering tidak lagi memandang pada Kristus, tidak lagi memandang kepada kebaikan Tuhan, tetapi akhirnya mengasihani diri. Ya, aku ya teman-teman, berbicara tentang bersyukur, aku mau sedikit cerita pengalaman yang baru-baru aja terjadi. Jadi ada rekanku, satu alma mater gitu, dia sedang bergumul untuk pembangunan ibadah, sehingga harus berjuang benar-benar cari dana dan segala macamnya. Nah, bersyukurnya apa yang membuatku bersyukur adalah ketika aku melihat pelayananku sekarang, gitu, di mana papaku seorang gembala dan sudah berjuang sehingga sudah ada tempat, sudah ada beberapa fasilitas lainnya, alat musik juga, yang tentunya ini salah satu hal yang membuatku bersyukur karena aku nggak benar-benar mulai dari nol. Memang terlihat kejam kedengarannya, gitu, ketika aku membandingkan dengan orang lain yang sedang berjuang gitu dari nol. Tapi itu adalah salah satu contoh ketika kita melihat orang lain, itu kita bisa bersyukur kalau kita melihatnya secara positif gitu teman-teman. Tapi kalau kita melihat secara negatif, kita malah justru iri jatuhnya. Nah, bagiku juga itulah pentingnya kita tidak hanya melihat pencapaian orang lain, tapi satu sisi kita lihat pergumulan orang lain atau prosesnya orang lain, sehingga kita bisa mengucap syukur terhadap proses kita. Itu sih. Ya. Nah, ini banyak tanggapan. Oh, Jafrisan, silakan. Ya, masih dari Kak Novel sih, mengikut ini perut kosong yang tadi Kak Novel katakan bagaimana ini. Ya, itu pasti ada pengeluhan. Saya juga masih bergumul dengan hal seperti itu. Apalagi kita kerja buat Tuhan, tapi perut kosong. Ya.
Pasti kita bilang, wah ini kerja buat Tuhan, sudah hari-hari, tiap hari kita khotbah, tapi terus kosong ya. Akhirnya kita lebih banyak mengeluh. Nah, seperti itu tadi. Kita akhirnya mengeluh, dan akhirnya ujung-ujung kita iri hati, mulai membandingkan diri dengan orang lain. Ya itu kembali lagi kepada pribadi kita, bagaimana kehidupan kita. Seperti tadi yang ini Kare sudah membagi sedikit ini berkat Tuhan dari teman. Itu, nah situ kita bisa melihat. Ya, hal seperti apa saja itu Tuhan masih mau menyertai, masih mau menolong. Nah, artinya yang kita tetap percaya saja. Ya, kalau Tuhan yang istilahnya, kalau dirasa kita di tiga itu, kalau Tuhan yang utus, pasti Tuhan yang urus. Ya, seperti itu. Pasti dia akan urus kita. Sekalipun apapun, pasti akan ada tantangan. Tantangan itu perut kosong, tapi kita percaya bahwa terus pasti dalam ini pergumulan itu, dia akan selalu menyertai dan menolong kita sehingga kita kuat dan kita diberikan kekuatan yang ekstra untuk menghadapi setiap tantangan yang ada, dan akhirnya kita akan bilang Tuhan Yesus baik. Seperti itu saja yang saya mau katakan. Lagi pula kalau kita punya perut kosong, lalu kita ditambah lagi mengeluh, kayaknya perutnya tambah sakit lagi deh. Mungkin tapi dompet tidak kosong. Amin. Enggak, kalau kita perut kosong, kita tambah mengeluh kan kayaknya double, sakitnya malah jadi double gitu ya. Jadi saudara Novel, coba praktekkan deh hidup yang bersyukur. Sekalipun perut kosong, aku bersyukur Tuhan baik dan Tuhan selalu menyertai aku dan Tuhan selalu tahu. Sekalipun saat ini aku tidak makan atau tidak ada yang bisa dimakan, aku bersyukur Tuhan memberi makan kepada banyak orang. Suatu ketika nanti Tuhan pasti akan juga memberi makan kepada aku. Jadi lebih positif ya di dalam kita meresponi hidup, karena sudah perut kosong tambah mengeluh, aku pikir itu penderitaan yang double. Ya betul, aku mau nambahin sedikit gitu. Aku pernah dengar kata-kata ini dari dosenku waktu aku kuliah. Kita itu perlu bersyukur bukan karena, tapi walaupun gitu, atau sekalipun tadi. Itu menjadi POV yang menarik ketika kita mengalami pergumulan atau kesusahan. Ya, kita bisa mengucap syukur walaupun kita susah. Ya ingatlah, setidaknya kita masih bernafas gitu. Setidaknya kita masih mampu berpikir sehingga kita bisa cari solusi sama-sama, cari jalan keluar sama-sama, sehingga setidaknya kita masih bisa berbicara, kita bisa sharing pokok doa mungkin dan segala macamnya. Nah itu hal-hal yang kecil yang mungkin kita sering lupakan gitu. Nafas kita, pikiran kita, otot kita atau kerja keras kita gitu, yang kita sering lupakan untuk kita syukuri. Nah, padahal lewat itu semua kita bisa jauh bisa lebih berkembang ke depannya. Itu sih. Ya. Mili, nah ini ada ya. Aku pikir hilang lagi. Ada Mili. Oh, bersuara Mil, biar kelihatan. Nah ini ada tanggapan dari Kak Taibona tadi mempertanyakan yang sebenarnya sudah kita diskusikan tadi ya. Kalau ketidakpuasan terhadap pencapaian diri sendiri dalam hal yang positif, termasuk kategori tidak bersyukur nggak ya? Dan Bu Evi sudah menjawab gitu. Menurutku sih bagus gitu, menurut Bu Evi. Karena nggak puas itu bukan berarti nggak bersyukur. Tentu aku juga sepakat. Hal yang sudah kita lalui kita syukuri, tapi tetap harus ada evaluasi kan, bagaimanapun supaya ada peningkatan. Seperti live ini teman-teman, live ini bisa berjalan dengan baik, selalu kami syukuri. Tapi di akhir live kami juga selalu minta evaluasi gitu. Bahkan sesekali mungkin dari followers teman-teman yang langsung kasih masukan, itu pun kami tampung. Nah tujuannya untuk bukan karena nggak bersyukur, bukan, tapi supaya lebih baik lagi, supaya bisa maksimal. Itu sih. Ya. Nah, Jefferson. Ya, oke, Kari. Jadi memang sih, kalau soal bersyukur ini, tadi sudah katakan juga, kalau lebih banyak kita mengeluh, kita mau sekaya apapun, kalau lebih banyak mengeluh, itu tidak akan ada puas di dalam diri. Ya. Itu tidak akan ada rasa ucapan syukur. Ya. Jadi, pokoknya lebih banyak mengucapkan ucap syukur saja. Pokoknya seperti itulah. Bagaimana kita mensyukuri berkat yang ada, seperti tadi, Kari
sampai kasih contoh secara hal yang contoh yang paling simpel. Ada sampai saat ini saja ini kita sudah bersyukur. Ya. Tapi itu tadi kembali kita punya karena kedagingan, karena kehidupan lama kita, kadang kita tidak sanggup atau kita lupa untuk mensyukuri setiap berkat yang ada. Mungkin saya sedikit berbagi ini cerita, ada cerita di sini yang pernah disampaikan oleh pendeta di sini, cerita-cerita ya sedikit ini apa kayak lucu lah, dongeng lah kayak begitu, mencerita tentang orang yang tidak bersyukur, yang lebih kepada mengeluh melihat orang lain. Pada waktu dia ini berdoa, lagi 2 orang, terus Tuhan kirim malaikat terus tanya bilang begini, malaikat coba kerjain mereka berdua, karena mereka selalu ini bersyukur dan mau membandingkan ini berkat dengan orang lain. Terus jadi Tuhan bilang, ya yes, oke, sekarang siapa yang ini berdoa, dia ini akan tidak dikasih berkat. Nah, terus ini yang teman yang satu, mereka saling baku tunggu. Artinya mereka menunggu nih siapa yang mau berdoa. Wih, kalau saya berdoa, nanti sebentar dia punya ini berkat dilimpahkan 2 kali lipat. Kalau saya minta motor, pasti sebentar minta motor 1, pasti Tuhan kasih 2. Nah, padahal kita sudah bilang begini, oh sudah, saya lebih bagus ini minta ini mata saya ini buta sebelah, biar sebentar nanti pasti dia mata buta ini double 2 begitu. Jadi nanti dia istilahnya dia punya matanya yang ini bahkan 2 begitu, jadi saya hanya 1 saja begitu, karena dia dianggap diberkati 2 kali lipat begitu. Jadi hal ini kita belajar bahwa kita patut mensyukuri, kita jangan melihat kesusahan orang lain. Apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, kita lihatlah berbagai macam tokoh-tokoh Alkitab yang sudah kita sama-sama pelajari, berbagai macam penderitaan yang mereka alami, tapi mereka tetap satu kata yang mereka kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Hal apapun yang kita alami, ya, baik itu senang, susah, apapun. Ya, itu sudah saya. Amin. Amin. Ya, thank you teman-teman. Waktu terus berjalan dan sudah hampir jam 8. Artinya waktunya kita berpisah nih. Banyak hal yang masih bisa kita sharingkan terkait mengucap syukur. Tapi tenang, karena topik minggu ini nggak jauh-jauh dari mengucap syukur. Jadi stay tune teman-teman. Teman-teman di rumah khususnya terus ikuti, follow Sabda Resources supaya nggak ketinggalan. Nah, terakhir nih teman-teman. Sebelum closing statement dari teman-teman, boleh berikan closing statement-nya ya. Tapi aku mau bacakan komentar terakhir dari Agnes Jawa Rai. Gitu. Dia katakan, hal paling dekat untuk disyukuri adalah Tuhan kasih orang yang sayang sama kita. Betul sekali. Orang-orang terdekat itu juga berkat Tuhan yang patut disyukuri. Amin. Nah, silakan dari teman-teman berikan closing statement-nya dari Milly, Jefferson, nanti aku, terus Ibu Yulia terakhir. Silakan, Milly. Oke Kak, dari saya, Tuhan itu baik. Setuju nggak? Ibu, Kakak? Amin. Tuhan itu Amin. ya. Jadi apa yang dikerjakan Tuhan, apa yang Tuhan perbuat itu baik. Betul? Jadi dalam hidup kita, apapun yang Tuhan kerjakan itu adalah baik. Kondisi apapun kita, Tuhan itu baik. Mungkin kita dalam sukacita, Tuhan itu baik. Kita dalam duka cita, Tuhan itu baik. Jadi dalam setiap keadaan Tuhan itu baik. Nggak ada alasan bagi kita tidak mengucap syukur. Mungkin itu dari saya, Ibu. Ya, dari saya, dari saya bahwa setiap janji Tuhan yang sudah ini Tuhan berikan kepada kita jangan terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau dia diberkati oleh Tuhan, maka Tuhan yang sama juga akan memberkati kita. Ya. Mungkin itu yang kita harus pegang, sehingga ada dalam rasa diri kita itu penuh dengan pengucapan syukur. Untuk itu, saya mau bagikan sedikit dari Kidung Jemaat. Berkat Tuhan, hitunglah kau akan kagum oleh kasih-Nya. Artinya berkat Tuhan itu kita akan menghitung bagaimana kasih Tuhan kepada kita itu, dan ada rasa cukup, ada rasa puas dengan diri kita, dan akhirnya ada rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, dariku teman-teman, stop melihat orang lain, pusatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi kita bisa melihat apa yang Tuhan beri dan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Dan kita mampu bersyukur walaupun keadaan kita sulit, walaupun keadaan kita
penuh pergumulan. Tapi kita tahu kalau Tuhan sudah berikan atau izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, Dia pasti mendatangkan kebaikan untuk diri kita juga dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bu Yulia, silakan. Oke, kalau teman-teman ingin memiliki hati yang bersyukur, ingatlah akan kasih Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kita, sudah mengangkat kita dari lumpur dosa, dan sekarang kita boleh hidup sebagai anak Tuhan. Dan ketika kita mengingat kasih Tuhan, pasti tidak mungkin tidak hati kita akan punya rasa bersyukur yang besar. Amin. Thank you. Nah, terima kasih Bu Yulia, Mili, Jefferson sudah menemani kita ngobrol malam hari ini. Thank you teman-teman di rumah juga yang sudah ikut berdiskusi. Nah, kita akan ketemu minggu depan di hari Selasa di tanggal 12 ya. Dengan topik yang baru tentunya minggu depan kita akan ngebahas thankfulness in trials. Nah, menarik bukan? Jadi follow Sabda Resources sekali lagi supaya teman-teman gak ketinggalan, dan rekaman-rekaman Sabda Youth lainnya bisa teman-teman cek di IG ini, Sabda Resources, ataupun di live.sabda.org. Kita akhiri ya diskusi kita malam hari ini. Kita tutup dalam doa. Jefferson boleh menutup kita dalam doa. Oke, baik Pak Rey dan teman-teman semua yang ada di rumah, mari kita akhiri live kita pada malam hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang sudah Tuhan kasih buat kami, untuk bagaimana kami dapat membahas dan berdiskusi secara bersama-sama, bagaimana hati, pikiran kita lebih banyak bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga ada rasa cukup, ada rasa puas dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk orang-orang yang mengasihi kami, terima kasih untuk setiap ciptaan-Mu yang ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami sungguh sangat mengucap syukur untuk semua hal itu Bapak. Kami akan mengakhiri live kami di hari ini. Tuhan memberkati Sabda untuk dalam setiap pelayanan ke depannya. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang bekerja di dalam Sabda. Tuhan juga terus memberkati mereka Bapak. Ini selanjutnya pelayanan-pelayanan ini juga Tuhan mau menolong dan memberkati agar berjalan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Thank you banyak teman-teman. Sekali lagi thank you Yulia, Kak Jefferson, dan Kak Mili. Sampai jumpa minggu depan.